Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebelum saya memaparkan materi yang akan saya bawakan, izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Saya Bramantia Pradipta, Sarjana Humaniora, Magister Humaniora. Adalah dosen tetap pada program studi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Video ini untuk memenuhi persyaratan Serdos 2025 khususnya dalam bidang pengajaran. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi Sastra Inggris, yaitu Discourse dan Multimodality Analysis. Mata kuliah Discourse and Multimodality Analysis adalah mata kuliah wajib program studi Sastra Inggris dengan bobot SKS 2 SKS yang wajib diambil oleh mahasiswa prodi Sastra Inggris Untak Surabaya, dan mata kuliah ini berbasis pada project based learning yang nanti akan menghasilkan project pada akhir semester. Mata kuliah ini didasarkan pada 3 capaian pembelajaran lulusan program studi dan diturunkan pada 4 capaian pembelajaran mata kuliah yang dibagi dalam 16 pembelajaran termasuk evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Sesuai dengan capaian mata kuliah, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara lisan dan tulisan dalam pengambilan keputusan pada konteks akademik dan non-akademik. Mahasiswa mampu menghasilkan dan merepresentasikan karya akademik dan proyek kreatif bahasa, sastra, dan budaya dalam bahasa Inggris. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menerapkan teori-teori sastra, bahasa, dan budaya untuk menganalisis fenomena kebahasaan, kesastraan, dan kebudayaan. Mata kuliah ini membahas bagaimana makna dibentuk, dinegosiasikan, dan disampaikan melalui berbagai bentuk wacana, baik dalam bentuk linguistik maupun multimodal. Fokus utama terletak pada analisis teks, lisan, dan tulisan dalam konteks sosial, serta bagaimana elemen non-linguistik seperti gambar, gesture, warna, tata letak, suara, dan media visual lainnya berkontribusi terhadap makna dalam komunikasi. Perkuliahan dilakukan secara variatif dengan beberapa materi. Yang pertama adalah sejarah, definisi ruang lingkup dan tujuan diskursus dan multimodalitas. Yang kedua adalah konsep teks, konteks, dan modalitas. Yang ketiga adalah pendekatan sistemik fungsional SFL dalam wacana. Keempat adalah teori dan kerangka multimodal discourse analysis. Kelima adalah penerapan multimodalitas dalam berbagai media. Kemudian 6 adalah merancang proyek analisis wacana multimodal, dan terakhir adalah presentasi proyek analisis wacana multimodal oleh mahasiswa. Ada beberapa referensi yang dapat digunakan dalam perkuliahan. Yang pertama adalah Cutting John, terbitan tahun 2002. Kemudian Crash, Gunter, dan Van Leeuwen pada tahun 2006. Kemudian James Paul G 2014, Fairclough Norman 1995, dan terakhir adalah David Machin 2016. Sistem interaksi pembelajaran yang saya lakukan adalah menggunakan sistem SLC atau Student Learning Center, di mana pembelajaran yang dilakukan antara lain: 1. Pembelajaran interaktif dilakukan dengan melakukan pemaparan di kelas dan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa. Kedua adalah dengan melalui diskusi dengan menganalisis satu studi kasus dalam kelompok kecil. Kemudian yang terakhir adalah pemberian tugas kepada mahasiswa terkait latihan soal. Pembelajaran dilakukan secara blended learning, kombinasi antara daring dan luring. Dalam metode luring dilakukan secara tatap muka di kelas, sedangkan untuk daring pembelajaran melalui LMS yang ada dalam universitas kami, yaitu ELITAC. Di dalam ELITAC mahasiswa dapat melakukan 1. Presensi perkuliahan, kemudian berikutnya adalah mengunduh materi yang telah diunggah oleh dosen, kemudian berikutnya adalah pengumpulan tugas, dan yang terakhir adalah nantinya akan ada video yang digunakan untuk pembelajaran, dan mahasiswa dapat mengunduh videonya dari ELITAC tersebut. Untuk penilaian ada 5 aspek, ada 5 faktor, yaitu adalah UAS yang berbasis project sebesar 40%, kemudian UTS 20%, tugas 20%,
kuis 10% dan keaktifan 10%. Selanjutnya, saya akan menyajikan proses pembelajaran pada pertemuan kedua dengan sub CPMK mahasiswa mampu menjelaskan konsep teks, konteks, dan modalitas dengan materi konteks. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good evening everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we meet again in the discourse and multimodality analysis class again. Yes, yesterday in the previous meeting we talked about what is discourse and what is multimodality, and now today we will discuss about context. Okay, what is context? Anybody know? Okay. Something that is surrounding the text. Something that around the text. Okay. Okay, thank you, Nabila. Okay, the others, what is context? Yeah, maybe if we take a look in the example, we can know what is context. Okay, first of all, yeah, before we try to what is context, please try to read this passage, this text. I will give you 1 minute to read the text, and then I'll explain a little bit, and then we back to this text to determine which one is the context. Okay? Okay, I will explain first, and then after that we'll back to this and try to find which one is the context of in this text. Okay, context. In the context there are two types of context. The first one is situational context, and then the second one is background context. Okay, from the name, anybody can guess what is it? Situational context. What is it? Situational. Situation. Situation. What is it? Situation. Ya, in Indonesia situasi ya. Sinonim ya, situasi, situation. But what is if we combine with context, situational context? What is it? I think it's a context that it's still in the one, what is it? One region or something. One region. Okay. Situation. Okay. Situation. Oh yeah, context in the one region. Okay, thank you. Anyone else about situational context? Situational context is like if I know you know the situational like about Sorry? situational Huh? is like about if I know you know Common things. common things like Common things. like Okay. if I know you know based on the situation no context like that. Okay, I know you know. Yeah, the same things that we share. Okay. Okay, before we know what is the situational context, and then we move on to background. Background context. Yeah, background. What is it, background? Yeah, based on the name, background ya. Background context. Ya, latar belakang atau ya we can say that konteks yang itu merujuk pada latar belakang yang sama. For example, ya nanti saya jelaskan what is background context. Okay, situational context is immediate physical co-presence, the situation where the interaction is taking place at the moment of speaking. So, from this definition, anyone can give example? I think if we're talking about the situation in Surabaya, Okay. and then just When we say about the traffic, yeah, maybe
traffic is bad. But we only mention the name of the street. Yeah, For like- example, Wonokromo. Wonokromo. Ya, Margorejo. Margorejo, okay. Yeah, situational context. Yeah, based on, okay, thank you. Based on your example, ya bisa saya tambah ya, misalnya lampu merah di Margorejo atau lampu merah di which one? In the Royal. Ya, sangat padat sekali, sangat membuat macet, apalagi di daerah mana tuh ya, di daerah dekatnya Ampel itu kan juga sangat apa namanya, sangat ramai dan hampir tidak bisa lewat kalau kita tidak memaksa untuk berani untuk lewat ya. Nah, di saat seperti ini maka itu disebut sebagai situasional. Kenapa? Karena ya mungkin orang di luar Surabaya akan tidak paham ya. Kenapa sih sampai tidak bisa lewat? Kenapa sampai itu tuh susah untuk apa ya, semacam mungkin ini lampu merah kayak nggak ada jedanya. Jadi semua pada maju, merah semua pada maju, hijau juga semua pada maju, akhirnya tidak ada kesempatan untuk lewat. Yeah, very good. That understand what is the situational context. Okay. Then any question about situational context? Not yet. Not yet. Okay, good. Yeah, for example, if we talk about the mathematics class, this is example for situational context. This is lecturer, conversation between lecturer and students. 49. Why do you say 49? Cause there another one here. And then right, we've got 49 there, haven't we? But here there's 2, okay? Now what is that we've got 2 of? Well, let me give you a clue. This here is 40. That's 4 tens. 4 tens are 40. Okay, from this conversation, what is the situational context? What is the situational context? Isn't it that's 4 tens? 4 tens are 40. 4 tens are 40. Okay, situational konteksnya? Because they're talking about, like Mr. Bram said, they talking about math. They're talking about maths. 4 tens are 40. 4, 10. 10 yang itu ada 4 jumlahnya adalah 40. Okay, thank you. Who else? Situational context. If you, sorry? The situational because they in the math class and then the Dialogue. is matched with each other because the lecturer say the 49 and then the pupil say cause there another one here because the context is they are in the same class. Yes. And then the lecturer is give the pupil the right question about the math. Okay, good. Thank you, Angel. Because they are in the same place and same time. When the lecturer asks the student 49, why do you say 49? The students answer, cause there's another one here. Nah, ketika seseorang di luar kelas itu mendengar here, maka dia nggak tahu yang mana sih here-nya itu yang mana. Apakah menunjukkan angka 10, angka 20, 30, kan ini pertanyaan 49 ya. Why do you say 49? Nah, ini mana 49? Kenapa kok dikatakan 49? Ya, karena ada 1 di sini. Nah, 1 di sini itu apa? Ketika seseorang berada di luar konteks yang sama, berada di luar ruangan dan mungkin mereka dengar ya, di waktu yang sama mereka dengar, tapi mereka berada dalam ruangan yang berbeda, maka tidak akan paham. Once here ini apa sih? Here ini yang mana? Kemudian ditambahkan lagi di bagian bawah lecturenya bilang, we've got 49 there. Nah, there ini mana lagi? Ada kata here, ada kata there. There-nya sebelah mana? Ditambah lagi ada kata but, here's, there's 2, okay. Nah, ini mana lagi ya? Kalau kita tidak melihat langsung atau berada dalam ruangan yang sama, maka akan bingung. Ini ngomong apa sih? Kalau sebelah sini itu 49, sebelah sana itu 2.
Ini membahas yang mana, angka yang mana? Karena tidak sama dalam situasi yang sama. Tidak memiliki, they didn't have the same situational context, atau they didn't share the situational context, sehingga yang tahu, yang memiliki situational context adalah ya students and lecturer. Selain itu mereka they didn't have the share situational context. Oke, tadi pembahasan mengenai situational context. Now we move on to background knowledge context. Ya, ada namanya cultural, ada namanya interpersonal. Ya, cultural from the name cultural, ya, most people carry with them in their minds about areas of life. Itu cultural. Kemudian interpersonal knowledge, ya berarti ya interpersonal, antar orang, antar person. Specific and possible private knowledge about the history of the speaker themselves. Nah, berarti kan harus ada keterkaitan. Mungkin harus tahu siapa sih, misalnya saya berbicara dengan A, atau saya berbicara dengan misalnya Mas Hadi ya. Nah, ketika saya menanyakan Mas Hadi adiknya sudah sembuh, maka which one is the interpersonal knowledge? Mas Hadi adiknya sudah sembuh apa belum? What is the interpersonal knowledge? Adiknya, because the speakers know that Hadi have a brother. Iya, berarti speaker saya itu memiliki interpersonal knowledge about ya Hadi, Mas Hadi ini have younger brother. Okay, and then what else? Knows that his younger brother in a hospital. Yang berikutnya adalah ya tahu bahwa adiknya Mas Hadi ini sedang sakit, sedang di rumah sakit. Ketika saya bilang adiknya sudah sembuh, maka ya saya mau mengetahui interpersonal knowledge-nya dua hal. Mas Hadi punya adik dan adiknya sedang sakit. Sehingga pertanyaan seperti itu tidak akan mungkin ditanyakan, tidak akan mungkin keluar ketika dia tidak memiliki interpersonal knowledge. Kan sehingga orang yang mendengar, misalnya ada teman lain yang menanyakan tentang misalnya Mas Hadi ini punya adik toh? Atau ya mungkin yang nggak tahu mungkin ya Mas Hadi adiknya sakit kenapa loh? Adiknya kenapa? Atau sakitnya mulai kapan? Tidak tahu karena mereka tidak memiliki the same interpersonal knowledge. Okay, before we talk about assignment, we try to analyze I have text from Harry Potter. Now try to find the context from this text. Okay, if you found situational or background context, which one? I think the situational context, there's say the cloudy sky outside, talking about the situation in a Tuesday, in a day. Okay, yeah. When the text said the cloudy sky outside, ya berarti kan dia situational konteksnya adalah pada saat itu, pada saat di areanya Mr. and Mrs. Dursley live. So when we talk about cloudy sky outside, bisa jadi bukan kondisi sekarang, tapi kondisi yang di tempatnya Mr. and Mrs. Dursley. Good. And then what else? Can we use that like it was on the corner of the street? Which one? The Okay. It was the corner of the street. Yes. What is it? It's like situational because he noticed the first sign of something particular. Like he knows that. Please help me. Where? Like it was on the corner of the street. I think it's more about it was on the corner of the street. You have to know which street. Which street? Yeah, we must know which street of the corner in the story. Ya, berarti harus ada tahu kita di mana sih di ujung jalannya nih. And then which one? What else? Or the baby cat standing? Yeah, baby cat standing. What is it? It's like a situational. The
to a cat reading a map. Okay. It shows the situational Yes. baby cat standing on the corner. Okay, ya, if we not in the same situation, we do not know bagaimana sih kucing ini bisa berdiri ya. Tadinya ada contoh ya, tabby cat standing, dia kucingnya berdiri, So reading a map. ya reading sedang membaca peta ya. Okay, what else? If we, okay, try to find the text. Which one? Like in the line, people who dress in funny clothes. Because in Harry Potter, a lot of people use clothes. Only like the Clothes. Cloak. like the jumbo Cloak. cloaks. Clothes. Ya, like this ya. Ya, karena mungkin orang di sekitarnya Mr. and Mrs. Dursley tidak menggunakan ya, di sini ada keterangan cloak di sini ya. Untuk menjelaskan what is funny clothes di sini ya. Sehingga pada saat itu ini kan settingnya di Inggris ya. Di Inggris pada saat itu tidak ada yang menggunakan jubah, apalagi jubah berwarna emerald green ya. Yang sangat mencolok sekali. Okay, we have already discussed about the situational context and background context from the example in Harry Potter text. Now it's for your turn to find the situational and background context and reference. Jadi sudah bahas reference ya, ada yang examporic and then thesis tadi ya menjelaskan. Dan silakan nanti sudah saya share materinya, saya share tugasnya di Alita. Silakan dibaca nanti dan ditemukan konteks situasional dan background mana yang ada dalam teks tersebut, juga referensi yang ada dalam teks tersebut. Any question? No, Okay. Okay, if there is no question, we will meet next week. Try to find this exercise assignment, and then yeah. Thank you for coming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.